Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Dan semoga setelah pertandingan lawan Salernitana tidak ada pemain kita yang cedera ya. Karena ini kalau gua lihat-lihat, jersey orange kita agak membawa sial dalam hal kebugaran pemain. Pavard, Dumfries itu cedera ketika mengenakan jersey orange. Lalu kemudian tadi malam Salernitana mainnya cukup keras ya. Lautaro Martinez dan kemudian Barella sempat pincang juga tuh kakinya gara-gara di-tackle sangat keras. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berakhir pekan. Dini hari tadi, akhirnya kita disuguhkan sebuah pertandingan yang luar biasa sempurna. Tidak ada senam jantung. Kita mendapatkan Yann Sommer, lagi-lagi clean sheet. Lini depan sangat amat gacor. Permainan dominan dan yang paling utama lagi, pemain rotasi yang ditampilkan semuanya menunjukkan performa yang maksimal. Wah, perfecto banget. Kita coba lihat dari sisi statistik teman-teman, betapa dominannya Inter dini hari tadi menghadapi Salernitana. Total shot kita 26, sedangkan untuk Salernitana cuma 1. Untuk shot on targetnya total ada 10, gokil. Sedangkan Salernitana total shot on targetnya 0 teman-teman. Untuk ball positionnya kita 73%. Dan yang paling parah adalah jumlah sepak pojok. Kita mendapatkan 18 kali corner. Sedangkan Salernitana tidak ada sama sekali. Ini ya teman-teman, kalau dilihat dari sisi betapa dominannya kita, bagaimana cara kita mengontrol pertandingan, serta melihat Yann Sommer lagi dan lagi cuma chill aja di bawah mistar ya sambil nonton Netflix. Ini mengingatkan gua akan partai melawan Juventus. Cuma yang membedakan Juventus punya Chesney ya, jadi tidak kebobolan 4 gol seperti Salernitana. Sehingga teman-teman, gue berani mengatakan tim yang kita hadapi dini hari tadi, Salernitana, itu adalah Juventus versi tanpa Chesney. Mirip-mirip lah kedua tim ini. Oke, sekarang kita coba lebih detail untuk membahas pertandingan ya. Untuk starting line up Inter ada beberapa pergantian pemain di posisi starter. Tidak ada Acerbi, digantikan De Vrij ya karena Acerbi cedera untuk 2-3 pertandingan ke depan ya. Kemudian untuk wingback tidak ada Darmian dan Di Marco. Akhirnya Darmian istirahat. Posisi mereka digantikan oleh Dumfries dan Augusto. Kemudian untuk 3 gelandang sentral kita dan 2 penyerang tetap diisi pemain utama. Tidak ada yang diganti. Untuk jalannya pertandingan di babak pertama, di 15 menit awal teman-teman, buset itu Inter kayak kesetanan ya. Kayak seakan-akan di brainwash ya, didoktrin para pemain Inter. Kalau lo sampai nggak cetak gol, lo bakal masuk neraka. Itu benar-benar kita mainnya dengan intensitas tinggi, membombardir habis-habisan. Kita ada peluang emas melalui Bastoni ya, sundulan menyambut umpan sepak pojok Calhanoglu. Kemudian ada tendangan Marcus Thuram juga yang kena tiang. Lalu ada peluang juga Barella one on one dengan Ochoa ya, menyambut umpan khas dari Bastoni. Wah, umpan long ball direct langsung ke depan. Tetapi sayangnya Barella tidak mampu menyelesaikan peluang one on one tersebut. Nah teman-teman, biasanya nih Inter kalau bermain dominan, banyak bikin peluang, tetapi tidak juga mencetak gol, itu pasti ujung-ujungnya apes banget. Ujung-ujungnya pahit, entah seri atau kalah. Akan tetapi di dini hari tadi, untungnya setelah lewat 15 menit awal tanpa gol, di menit 17 Marcus Thuram memecah kebuntuan ya, menyambut umpan crossing dari Augusto. Aduh, jujur itu sangat melegakan gue ya. Karena jujur di 15 menit awal babak pertama, dengan sekian banyak peluang tapi nggak ada gol sama sekali, itu gue cukup takut juga sih sebetulnya. Lalu 2 menit berselang setelah gol dari Marcus Thuram, itu baru juga Salernitana kick off ya, memulai pertandingan lagi. Inter kembali mencetak gol, kali ini melalui Lautaro Martinez ya, aksi individu, shoot dari luar kotak penalti, bagus banget golnya. Menurut gue ini gol yang sangat amat penting, sangat kita butuhkan, mengingat Lautaro Martinez, penyerang utama kita musim ini, sudah tidak mencetak gol di 2 pertandingan sebelumnya ya, dan dua-duanya big match. Dengan golnya ke gawang Salernitana, ini semakin menegaskan bahwa Lautaro Martinez adalah the Salernitana man. Lalu untuk jalannya babak kedua, gue pikir tadinya Simone Inzaghi akan melakukan banyak pergantian pemain di menit pertama babak kedua, tapi ternyata tidak. Inzaghi tetap mempertahankan formasi terbaiknya, dan sangat terlihat Inzaghi sangat ingin Inter segera mencetak gol di 15 menit awal babak kedua. Walaupun kenyataannya persis seperti babak pertama, tidak terjadi apa-apa walaupun kita terus menekan dan membuat peluang. Dan akhirnya di menit 60, tepat setelah 15 menit awal babak kedua berakhir, Inzaghi langsung melakukan pergantian pemainnya bertahap.
Untuk yang kloter pertama, 3 pemain masuk, Klaasens gantiin Mkhitaryan, lalu duo penyerang, Alexis Sanchez dan Arnautovic masuk menggantikan Lautaro dan juga Marcus Thuram. Lalu kemudian, 6 menit berikutnya, giliran Aslani yang memberikan ruang bagi Calhanoglu untuk bisa bernafas lebih panjang sebelum pertandingan lawan Atletico. Yang menarik teman-teman, di partai ini ya, kita kan mendapat 18 kali corner tuh. Nah, 16 cornernya itu yang nendang adalah Calhanoglu, tetapi sayangnya tidak ada gol yang tercipta sama sekali. Sayang banget, padahal itu kesempatan Calhanoglu untuk cetak assist. Lalu kemudian untuk pergantian pemain yang terakhir, ini adalah pergantian yang populis ya, pergantian yang sangat diidam-idamkan oleh fans Inter yang sudah kita tunggu-tunggu dalam 2 bulan terakhir, yaitu masuknya Tajon Buchanan yang luar biasanya di debut dia justru bermain sebagai wingback kiri. Untuk di babak kedua kita sempat ada 1 gol yang dianulir oleh wasit. Ini dicetak oleh Arnautovic. Tetapi untungnya Arnautovic tidak patah arang. Dia akhirnya mencetak gol juga ya. Memecah kesialan dalam diri dia ya. Kali ini menyambut umpan crossing dari Dumfries yang sempat membentur bek Salernitana. Dengan kemenangan ini teman-teman, kita kembali menjaga jarak aman dengan 2 tim yang ada di bawah kita, Juventus dan AC Milan, sekaligus memberikan tekanan ke mereka ya, yang belum bertanding sampai dengan konten ini dibuat. Dan semoga setelah pertandingan lawan Salernitana tidak ada pemain kita yang cedera ya. Karena ini kalau gue lihat-lihat, jersey orange kita agak membawa sial dalam hal kebugaran pemain. Pavard, Dumfries itu cedera ketika mengenakan jersey orange. Lalu kemudian tadi malam Salernitana mainnya cukup keras ya. Lautaro Martinez dan kemudian Barella sempat pincang juga tuh kakinya gara-gara di tackle sangat keras. Oh iya teman-teman, pada nyadar nggak sih? Sebetulnya Sensi itu tidak dibawa loh di pertandingan lawan Salernitana. Padahal kemarin dia udah sempat ikut latihan. Jadi ceritanya Sensi di pertandingan minggu lalu lawan Roma, dia absen karena flu. Lalu kemudian flunya sembuh dan sempat ikut latihan bersama grup. Dan kemarin teman-teman menjelang pertandingan lawan Salernitana, gue baca berita dari Sky Sport. Mereka mengatakan bahwa Stefano Sensi tidak tersedia untuk pertandingan lawan Salernitana. Gelandang ini mengalami pelepasan plat yang dipasang di pergelangan kakinya tahun lalu, sehingga dia harus absen sekitar 1 bulan. Ada aja, kenapa nggak diangkat platnya sejak minggu-minggu lalu sih? Ini habis flu, terus angkat plat. Ada aja alasan untuk absen di setiap pertandingannya ya. Gue jadi ngebayangin teman-teman, ini Leicester kalau kemarin jadi beli Sensi, mereka pasti nyesel banget ya. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersinya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Kemudian untuk catatan yang gue buat untuk pertandingan ini, yang pertama gue berikan kepada Yann Sommer yang total sudah membuat 20 kali clean sheet untuk Inter di semua kompetisi. Gokil. Untuk Serie A sendiri dia sudah membuat 15 kali clean sheet, berarti kurang 6 lagi untuk menyamai rekor Provedel, De Santis dan Buffon yang membuat catatan 21 kali clean sheet alias clean sheet terbanyak dalam 1 musim. Lalu catatan gue yang kedua harus gue berikan catatan apresiasi untuk Denzel Super Dumfries yang akhirnya comeback ya teman-teman. Dia menjadi starter lagi setelah terakhir kali bermain sejak menit awal, yaitu bulan lalu ketika kita menghadapi Verona. Dumfries teman-teman sebetulnya ya di musim ini, khususnya di awal musim, itu tampilnya cukup baik sih menurut gua. Ada banyak perkembangan ya, selain defense-nya lebih solid. Kemudian dari sisi menyerang, di awal musim nih dia mulai berani dribble, dia mulai berani menusuk. Dan bahkan di awal musim ini sebelum Dumfries cedera ya, di bulan Desember, dia itu sudah menorehkan 2 gol 3 assist. Tetapi sayangnya di awal Desember lalu Dumfries mengalami cedera sehingga dia kehilangan posisinya ya, digantikan oleh Dumfries. Dan kemudian bulan lalu di bulan Januari ketika sudah sembuh dari cedera, Dumfries tidak juga mampu merebut posisinya ya sebagai wingback kanan utama Inter musim ini. Dan akhirnya Denzel Super Dumfries di pertandingan dini hari tadi kembali mendapatkan kepercayaan bermain sejak menit awal, dan dia membayar kepercayaan dari Inzaghi ya dengan mencetak 1 gol dan terlibat di golnya Arnautovic. Sebetulnya teman-teman, gue tuh agak kasihan sih sama Dumfries. Betul bahwa dia tuh jarang terlihat dalam pertandingan ya. Kalau build up kerjaannya cuma back pass, tetapi tidak jarang juga Dumfries memberikan umpan-umpan kunci.
Tetapi sayangnya teman-temannya ini loh nggak ada yang memanfaatkan umpan Dumfries dengan baik. Contoh di partai lawan Juve, itu umpan crossing ke Arnautovic, tinggal sontek aja, nggak gol ya, masih bisa digagalkan oleh Chesney. Dan di pertandingan lawan Salernitana juga gitu, ada 2 umpan crossing manis di depan gawang Salernitana, tetapi sayangnya Lautaro Martinez dan Alexis Sanchez tidak mampu menyelesaikan dengan sempurna. Padahal itu bisa jadi tambahan catatan assist untuk Denzel Dumfries. Lalu kemudian catatan gue yang ketiga, gue berikan kepada Augusto ya, yang akhirnya menemukan performa badaknya lagi. Dia mampu menggantikan posisi Di Marco dengan baik, memberikan 1 assist, dan di akhir pertandingan dia bermain sebagai center back juga sangat solid. Kemudian catatan gue yang keempat tentu saja gue berikan kepada 2 penyerang kita yang akhirnya mencetak gol bersama-sama lagi. Aduh, seneng banget. Soalnya nih berikutnya pertandingan akan mulai padat dan berat ya teman-teman. Kita membutuhkan 2 penyerang kita menemukan sentuhannya kembali. Lalu yang terakhir catatan gue yang kelima gue berikan kepada Tajon Buchanan, pemain Kanada pertama yang bermain di Serie A dan untuk Inter ya. Akhirnya debut sebagai wingback kiri. Banyak yang bilang Tajon Buchanan mirip Cuadrado dari tampilan rambutnya ya, wajahnya, kemudian gaya permainannya, dribble, gocek-goceknya mirip Cuadrado. Tetapi kalau gue melihatnya di pertandingan dini hari tadi, ketika dia bermain di sisi kiri, itu lebih mirip kayak Perisic. Dribble dikit, step over, kemudian balik arah dan memberikan umpan crossing menggunakan kaki kanan ataupun kaki kiri. Itu lebih mirip Perisic sih kalau menurut gue. Ya, tapi apapun itu, Tajon Buchanan telah menunjukkan bahwa dia memang punya potensi ya untuk menjadi wingback yang bagus. Dan terlebih lagi yang gue sukai dari Tajon Buchanan adalah gaya permainan dia ya. Dia punya dribble yang lengket, punya kecepatan, bisa gocek, dan kemudian umpan crossing. Jadi sebetulnya sisi kanan kita nih, kalau ada Dumfries sama Tajon Buchanan, itu udah saling melengkapi banget. Ya, semoga si Dumfries mau perpanjang kontrak lah ya. Sekian dulu untuk cerewetin Inter kali ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman, analisis teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.